Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ya terutama untuk para pengajar yang baru. Nah, jadi di pertemuan kali ini akan saya jelaskan semua apa saja kewajiban para pengajar yang harus ditunaikan terhadap muridnya masing-masing. Nah, adapun nanti saya juga akan jelaskan apa namanya cara ngajar yang standar itu bagaimana gitu, ya dari pengalaman-pengalaman kami ketika dulu mengajar. Nah, ini khusus untuk yang belum pernah ngajar. Nah, jadi, eee, sudah punya ilmu kemudian ingin mengajar cuma belum ada pengalaman. Nah, ini juga akan ngaruh. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan juga ya gambarannya ya, apa namanya, ketika mengajar itu bagaimana gitu. Nah, jadi di sini ya sebenarnya kalau pengajar itu tidak perlu ini, tidak perlu SOP segala, karena kerjaannya ya cuma ngajar itu saja. Kerjaannya cuma mendidik para murid sehingga bisa baca Quran dengan baik dan benar. Tapi di sini saya jadikan SOP. Nah, jadi Eee, biar ini antum tahu ya minimal itu antum melakukan kewajibannya itu seperti apa. Nah, jadi kan saya jelaskan semua biar lebih paham nanti. Nah, nanti kalau misalnya antum punya inisiatif sendiri, nah punya saran yang lebih bagus, maka masya Allah, nah tafadhol antum bisa, apa namanya, hubungi admin atau hubungi ana langsung. Misalnya antum punya saran-saran ya seperti apa namanya, absen lewat Google Drive. Nah, kemarin waktu kumpul ada yang sempat saran seperti itu ya, masya Allah. Ya, insya Allah kita akan rapatkan lagi, kumpulkan lagi. Nanti kalau misalnya kita lihat itu mempermudah untuk kita dan untuk kalian juga, maka insya Allah kita akan usahakan buatkan yang rapi juga. Baik. Jadi ya pada umumnya ini kewajiban seorang pengajar yaitu mendidik dan membina murid masing-masing sampai bisa baca Quran dengan baik dan benar. Jadi itu, kewajiban umum untuk para pengajar. Nah, intinya dia harus mendidik muridnya seperti itu. Adapun caranya ya antum sendiri yang sudah pengalaman. Nah, yang belum pengalaman ini bisa ini juga, ditonton videonya juga sampai habis, apa saja yang, minimal dilakukan ketika proses mengajar atau sebelum mengajar itu sendiri. Baik, adapun penjelasan yang lebih lebih jelas lagi. Nah, jadi, eee, kewajiban pengajar itu yang pertama dia harus bertanggung jawab dalam proses pembelajaran murid masing-masing, seperti yang berkaitan dengan nah ini ana tuliskan ini, apa namanya, yang belum pernah ngajar ya. Jadi ini kewajiban antum nanti, dari antum dapat kontak muridnya, sampai antum ngajar sebulan, itu apa saja yang dilakukan? Baik, jadi, agar ini menghindari, kita melakukan training pengajar, latihan untuk para pengajar yang baru, yang belum pernah ngajar istilahnya. Nah, kita menghindari seperti itu, agar tidak makan waktu yang banyak juga. Nah, maka cukup saya jelaskan, kemudian bisa dipraktekkan. Untuk yang pengajar yang baru pertama kali ngajar. Tapi, ya, yang pertama itu ketika antum dapat kontak muridnya, nah misalnya admin, nah atau ana sendiri ya bagikan ke antum, ini murid antum. Nah, silakan antum berkenalan, kemudian antum ngajar untuk kedepannya. Nah, yang pertama itu antum ini perkenalan diri dan mengatasnamakan program tahsin. Nah, jadi nanti insya Allah ya kita buatkan formatnya. Nah, nanti antum tinggal tulis saja. Jadi nama antum, kemudian antum lulusan mana, biar ini sedikit kenal. Nah, maksudnya sebelum mulai ngajar itu sudah kenal. Oh ini masya Allah lulusan ini misalnya. Oh ini dia orang ini. Nah, minimal seperti itu. Tapi untuk perkenalan di awal itu tidak terlalu panjang lebar. Nah, kemudian antum juga ini, harus mengatasnamakan program juga. Misalnya, apa namanya,
antum sambutannya misalnya di formatnya itu gini, di awalnya, kami dari program Tahsin Quran First. Nah, jadi murid yang antum chat itu langsung ini, langsung paham. Jadi kalau misalnya antum tidak ini mengatasnamakan program, takutnya nanti bingung. Nah ini siapa kok tiba-tiba ngechat nawarin ngajar gitu. Tapi kalau misalnya antum kasih ini atas nama Quran First, nanti dia juga paham. Oh ya saya kemarin daftar di Quran First, sekarang udah direspon. Nah sekarang udah mau mulai proses mengajarnya. Tapi yang pertama pengenalan diri. Nah, insya Allah nanti akan kita buatkan ininya formatnya. Tapi kalau misalnya antum ada saran sendiri, ya, misalnya antum punya formatnya yang lebih, masya Allah, lebih sopan, lebih ramah, nah, lebih menyemangati untuk belajar Quran, ya tafadhol. Antum bikin sendiri silahkan. Ini kita cuma untuk mempermudah. Yang masih bingung bikin formatnya nanti, ya, antum bisa pakai formatan dari kita sendiri. Tapi yang penting halal akol wajibnya itu perkenalan sama ini, mengatasnamakan program. Untuk sisanya bebas, antum mau nyemangati dengan hadis dan sebagainya, ya terserah, masih itu. Nah, yang kedua, setelah antum chat perkenalan, nanti direspon misalnya, dibalas juga, biasanya ya kebanyakan itu ketika di chat ini perkenalan, nanti balasnya itu juga ini, muridnya kenalkan juga, kenalkan secara ringkas gitu. Nah, nanti antum langsung kesepakatan waktu belajar. Jadi nanti antum belajarnya itu kapan sama muridnya. Nah, antum kesepakatan nyari waktu yang benar-benar ini fleksibel ya, benar-benar antum kosong. Sehingga nanti nggak sama-sama keberatan nanti. Jadi biar proses ngajar itu enak gitu, rileks, santai gitu. Kemudian yang ketiga ya. Nah, setelah antum ini udah kesepakatan, nanti antum kirim nomor admin untuk keperluan ini administrasi. Kemudian yang selanjutnya itu, nah itu kan setelah antum kirim nomornya, nanti antum tetapkan jadwal, atau antum mengajar selama sebulan itu. Kalau dia program intensif berarti ya seminggu 3 kali, kalau reguler berarti seminggu 2 kali. Nah, seperti itu selama sebulan. Nah, apabila sudah selesai sebulan penuh, nah maka tanyakan. Nah ini untuk ini eh, nanti insya Allah dari anak sendiri bisa, atau dari adminnya langsung. Jadi kita tanyakan langsung ke muridnya, apabila ingin lanjut ke bulan selanjutnya, ya silakan bisa ini apa namanya membayar administrasi kembali untuk di bulan-bulan ke depannya. Tapi kalau misalnya nanti antum yang ngechat juga boleh. Jadi antum tanya, tafadhol kalau misalnya antum mau apa namanya lanjut untuk periode bulan selanjutnya, silakan bisa antum kirim lagi nomor administrasinya biar orangnya nggak pakai scroll lagi. Nah jadi antum kirim lagi terus biar bisa langsung hubungi gitu apabila ingin lanjut. Nah yang kedua, tanggung jawab yang kedua yaitu membuat ini surat atau laporan pembelajaran di akhir bulan untuk masing-masing murid. Nah jadi nanti ini laporannya ini setiap bulan saja, tidak setiap minggu dan sebagainya. Jadi nanti setiap bulan, nah antum entah dia muridnya lanjut atau tidak, tetap kita kasih laporan. Karena terutama nanti yang ini, yang ngaji itu anak-anak, itu kan diawasi walinya itu cuma pertemuan pertama atau kedua, biar anaknya nggak grogi ketika ketemu dengan ini, pengajar baru, ketika ketemu dengan orang baru. Nah, biasanya ditemenin pertemuan pertama, kedua. Nanti setelahnya biasanya dilepas. Nah, nanti antum ini kasih laporan di akhir bulan. Selesai ngaji 1 bulan. Nah, misalnya antum mulai ngaji tanggal 15. Nah, nanti selesainya kapan? Misalnya antum mulai tanggal 15 Maret. Nah, nanti misalnya selesainya sekitar 15 April seperti itu. Nah, kan udah sebulan udah selesai. Nah, antum ini nanti insya Allah kalau bingung ininya formatnya nanti akan kita bagikan juga. Jadi antum tinggal ngedit. Nah, nanti gambarnya mungkin bisa ini ya, seperti ini. Nah, jadi laporan pembelajaran ini gambaran umumnya. Tapi kalau misalnya antum mau buat lebih bagus, Masya Allah, itu ada apa namanya poin lebih buat antum. Laporan pembelajaran tahsin bulan Desember misalnya. Nah, jadi antum mukadimah sedikit aja, simpel aja. Kemudian alhamdulillah proses belajar sudah selesai di program Quran First misalnya. Nah, antum tulis Ananda Alfa itu di bulan misalnya Ananda Fulan itu di bulan tersebut itu ya belajarnya itu apa aja. Apapun itu antum isi ya. Jadi nggak harus
selesai satu buku, nah, sehingga laporannya juga banyak, nggak perlu. Kalau misalnya antum cuma ngajar, misalnya makhraj ya, latihan ini fasih, itu aja misalnya, nggak apa antum tulis satu, ya melafadzkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih, atau memantapkan makhraj huruf hijaiyah. Nggak masalah, cuma satu, yang penting kita ada laporan. Antum, jadi biar nggak cuma, apa ya, pokoknya kita ngajar, nah, kemudian selesai, enggak. Jadi kita kasih juga laporan, terutama nanti wali murid itu yang biasanya anak-anak, itu nanti orang tuanya nanya terus, sebulan kemarin tuh belajar apa aja gitu. Nah, itu antum ingat-ingat. Nah, kalau anak biasanya anak catat di kertas di pertemuan ini, itu anak ya. Kalau anak agak repot mungkin. Tapi kalau misalnya antum mau simpel ya, antum inget-inget aja nggak apa-apa. Kalau anak bisa catat di pertemuan ini, misalnya saya anak ini udah apa namanya ngelancarin Quran, sama baca, bukan ngelancarin Quran, baca Quran dari Al-Baqarah surat berapa sampai berapa, terus dia sudah ngafal doa-doa ya yang wajib dihafal misalnya, atau doa-doa sholat 1, 2 gitu. Nah, jadi nanti pas saya buat laporan itu bisa jelas gitu. Jadi apa yang didapatkan itu apa aja dalam sebulan. Tapi kalau misalnya antum nggak mau repot-repot, ya udah tinggal sebulan nanti selesai. Antum inget-inget nanti dia belajarnya apa aja, ya, dapatnya apa antum tulis gitu sebagai laporan saja. Kemudian antum tulis juga untuk ini mungkin nggak wajib, cuma ini sebagai bukti saja. Jadi misalnya nanti ada yang ngerasa kok 12 pertemuan kayaknya cepet banget ya Ustadz ya. Apa ini Ustadznya yang korup gitu. Jadi nggak sampai 12. Nah, tapi udah selesai 10 misalnya. Nah, ini pentingnya dibuat seperti ini, jadi ini sebagai bukti gitu. Jadi di apa di tanggal berapa saja dia baca Al-Qur'an. Nah, kalau ini contohnya ini karena dua sesi jadi 20, 21 itu langsung karena 2 sesi. Baik. Kemudian jadi antum tulis tanggalnya berapa seperti itu. Tapi untuk yang ini insya Allah nanti ya kalau kita sepakat nanti itu kita buatkan lewat ini Google Form. Jadi ini buat ini ya lebih gampang, kalau saya tuh ini pakai manual atau ngajar. Jadi saya bikin seperti ini. Nah, jadi dia misalnya ini si Ibrahim. Nah, misalnya dia sudah berapa kali ngaji 2. Nah, program apa? Intensif yang 12 pertemuan. Terus di tanggal apa aja dia ngaji? Tanggal 14, tanggal 15, seperti itu. Tapi nanti insya Allah kan kita ini, Ana usahakan ingin buat seperti ini ya, untuk semua murid dan pengajar. Nanti saya bagian lewat Google Drive, pengennya seperti itu. Jadi antum tinggal akses Google Drive, antum tinggal ngisi nanti. Antum setelah ngajar, antum buka, langsung antum isi. Antum muridnya siapa, antum ngisi deh. Set, tanggal berapa ngaji, dah itu aja. Nggak perlu ngisi Google Form yang banyak, itu nggak usah. Apalagi, tapi itu masih kita diskusikan. Karena belum pasti juga. Jadi kita nyari yang benar-benar itu mempermudah untuk kita sendiri atau antum untuk laporannya. Nah, kemudian ini terakhir tambahan. Jadi hal-hal apa aja yang harus diperhatikan. Nah, ini dari pengalaman Ana ini mengajar, kemudian pengalaman dari teman-teman Ana juga, itu apa yang harus diperhatikan ketika ngajar gitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kewajiban antum tuh apa aja gitu, ada 2. Nah, kemudian saya jelaskan juga tadi alur ngajarnya itu bagaimana. Nah, sekarang ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika antum ngajar. Yang pertama ini ya, jadi antum harus memiliki file atau buku untuk materi yang mau disampaikan. Nah, jadi antum apa namanya, hafal kitab apapun, kitab tajwid atau apa. Nah, ngajarnya jangan ngawang. Antum ngajar materi, dia dengarkan nulis, itu kasihan dia juga. Nanti dia kemana-mana nanti, maksudnya nggak lihat materi. Nah, terus antum jelasin materi yang antum hafalin. Nah, itu juga kurang bagus. Nah, jadi antum juga punya file. Nah, apa namanya, nanti makanya saya rekomendasi juga harus pakai Zoom ya, ketika bagi materi itu antum bisa share screen. Nah, ini biar lebih ini profesional. Antum share screen, nah antum bagi materinya langsung. Jadi nggak pakai buka di HP dan harus ngeprint buku. Nah, jadi dia tuh tinggal udah siap belajar aja. Nah, antum siap ngajar, antum bagi file, udah dia tinggal lihat HP atau dia pakai laptop biasanya, dia tinggal lihat materi yang antum share, nanti antum jelasin itu lebih mudah dipahami. Baik. Nah, jadi nanti apapun itu materinya, kalau misalnya antum ngasih materi doa ya antum kasih apa namanya
ada ininya, bukunya, atau mungkin antum tulis sendiri, ketik sendiri doa-doa yang harus dihafalkan gitu. Yang penting harus antum ini ya, nah kalau bisa ada filenya gitu. Jadi bisa dibagi, bisa lebih mudah dipahami. Jadi jangan sampai nanti antum misalnya orang tuanya minta ini, set sekalian dikasih hafalan-hafalan doa gitu. Nah, nanti antum nggak ada filenya kan. Nah, ini antum, apa namanya, buka Google atau apa, terus antum cari-cari, terus antum baca suruh dia ngafal. Kalau gitu antum bagi layar. Nah, bagi layar tapi isinya itu isi website Google lah, itu takutnya nanti ada ini kan, iklan-iklan jadi kurang bagus gitu, kurang profesional. Jadi antum punya ya, filenya itu untuk yang mau diajarkan, apapun itu, mau hafalan doa dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua ini juga sangat berpengaruh, yaitu respon cepat. Karena apa namanya, antum ya apa namanya, muridnya itu daftar nggak ingin dia misalnya daftar Februari, "Anak daftar dulu lah, ngajian nanti lah, Maret," nggak ada. Jadi orang daftar itu ya pingin langsung ngaji. Jadi setelah daftar, apalagi setelah bayar, pingin langsung dapat manfaatnya langsung. Nah, jadi ya ini ya, apa namanya, antum juga responnya diusahakan untuk cepat, untuk masalah mengajar ini juga. Karena mereka juga ingin, ya respon kita juga ini ya, juga bagus ya. Baik, kemudian yang ketiga itu chat ramah menyenangkan, ini cuma tambahan saja. Jadi kalau misalnya antum ngechat itu juga sekalipun anak-anak, ya itu saya juga ngechatnya ini seperti saya ngechat bapak-bapak gitu. Jadi ya tetap sopan. Jadi nggak apa namanya, saya malam ngaji nih, antum ngingetin, "Entar malam ngaji ya." Nah, atau misalnya bapak-bapak antum gituin misalnya, "Pak, malam ngaji." Nah, itu kan kurang. Nah, antum salam dulu atau bismillah dulu salam, kemudian malam ini ada jadwal ngaji dan sebagainya. Aku kasih emot-emot ramah seperti itu. Itu juga ini ya, eee, apa namanya, sangat berpengaruh juga. Karena kalau misalnya kita itu sopan, nah mereka otomatis segan. Itu tabiat manusia masing-masing. Sejahat apapun manusia ya, kalau misalnya antum sopan, pasti akan segan. Nah, itu jadi apa namanya, udah dari tabiat manusia. Tapi kalau sebaik orang apapun ente nggak sopan, atau seenaknya, mereka juga nggak seneng, nggak enak, seperti itu. Jadi antum misalkan sopan, sehingga mereka segan dan mau ngikut ngaji sampai selesai, seperti itu. Kemudian, nah ini yang keempat itu, cari waktu yang ini, benar-benar free, jadi nggak maksa. Misalnya, apa namanya, misalnya antum sambil kuliah nih. Nah, antum ada jadwal rehat kuliah, misalnya nggak ada matkul di ini, misalnya di, pertengahan proses pembelajaran itu misalnya antum belajar dari jam 1 misalnya, jam 1 siang. Nah, nanti sampai jam 5 sore misalnya. Nah, jam 1 ada pelajaran, jam 2 misalnya nggak ada, cuma setengah jam rehat bentar misalnya. Tapi nanti, jam 2:30 lanjut gitu. Nah, antum jangan maksa, di situ ngajar antum, langsung 2 orang sebagainya, nanti takutnya waktu yang kita, sediakan atau yang kita fasilitasi untuk mereka itu tidak ini, sebentar, ini aja ada trouble sebentar. Baik, langsung kita lanjut ya. Semoga ini suara saya masih terdengar ini. Baik, jadi kita kan sudah memfasilitasi mereka untuk setiap pertemuan itu sekitar 30 menit. Nah, jadi kita sudah memasang di brosur juga setengah afwan, bukan setengah menit, 30 menit atau setengah jam setiap pertemuan. Nah, jadi nanti jangan sampai antum karena waktunya maksa-maksa mepet sehingga antum cuma dapat 20 menit atau bahkan 15 menit. Nah, itu juga ini nggak bagus juga ya. Karena kita nulis di ini ya, di brosur itu 12 apa namanya, setiap pertemuan setengah jam. Nah, kalau misalnya mereka daftar ya, sudah lihat ya brosur kita, "Oh, ini setengah jam nih, privat lagi. Masya Allah ini mungkin apa nanti yang didapat ilmunya banyak." Nah, mereka udah seneng, kemudian, apa namanya, pembayaran juga semua dilunasi semua misalnya. Nah, kalau misalnya antum cuma ngasih 20 menit, 15 menit itu kan nggak menunaikan haknya. Mereka daftar, tertarik karena salah satunya yaitu belajarnya setengah jam. Coba kalau kita tulis belajarnya misalnya 10 menit.
Ya mungkin nggak sebanyak yang daftar sekarang. Bahkan bisa aja nggak ada yang daftar kan, kita udah tulis setengah jam, jadi antum usahakan bisa antum mungkin untuk, memenuhi hak murid juga. Jadi ini amanah juga, antum usahakan untuk 30 menit. Tapi kalau misalnya nanti ada udzur syar'i, misalnya jaringan antum lemah, sebagainya, nah nanti ya tidak masalah kalau misalnya 25 menitan, seperti itu. Tapi tidak terus-terusan ya. Nah ini cuma untuk ketika udzur saja, kalau lebih bagus lagi diganti di pertemuan, ya selanjutnya gitu. Kemudian, eee usahakan via Zoom, yang terutama pakai WiFi juga itu pakai Zoom ya, karena lebih profesional, bagi yang ngasih materi itu lebih bagus bisa share screen seperti ini ya. Jadi diusahakan pakai Zoom. Nah, kalau misalnya nanti suatu waktu ada uzur syar'i misalnya hujan, kemudian lemot sinyal, atau bisa pakai telepon WA juga tidak masalah. Cuma ini ketika uzur saja ya. Nah, jadi, apa namanya, ya seperti ya darurat tubihul mahdurat itu, jadi ya karena ini apa namanya, ada darurat, ya maka ada keringanan di situ. Baik, yang terakhir, nah ini gambaran aja yang misalnya masih bingung untuk sesi pertama itu ngapain gitu loh. Sesi A pertama itu saya sarankan uji kemampuan ya. Jadi misalnya kalau dia, jadi pertemuan pertama itu, biar nggak bingung antum pertemuan pertama ngapain, apa langsung suruh ngaji dan sebagainya, enggak, antum tanya-tanya dulu, antum ngobrol sebentar. Untuk ngobrol sebentar lah, biar saling kenal kan antum misalnya antum tanya, "Antum terakhir ngaji kapan? Sudah sampai Iqra atau masih Quran? Sudah Quran atau masih Iqra?" Nah, kalau misalnya masih Iqra, nah nanti antum tes Iqra. Misalnya dia sampai Iqra 5, antum tes, jangan langsung lanjut Iqra 5, antum tes dulu, Iqra 1, 2, 3, 4-nya itu lancar nggak? Kalau misalnya lancar, baru antum lanjutin. Tapi kalau misalnya, apa namanya, Iqra 1 lancar, antum tes Iqra 1 lancar, Iqra 2 lancar, Iqra 3 lancar, Iqra 4 nggak lancar, udah ulang dari Iqra 4 aja, jangan dilanjutin Iqra 5 lagi. Jadi jangan ngikutin dia terakhir belajar ya, kalau misalnya dia terakhir belajar Iqra 5, itu udah 10 tahun lalu, itu kan ya repot. Nah, jadi antum tes dulu Iqra 1, 2, 3-nya. Nah, baru kalau misalnya dia lancarnya cuma sampai Iqra 2, ya udah, antum melanjutin Iqra 3, jangan langsung ke Iqra 5. Jadi kalau misalnya saya biasanya seperti itu, yang masih Iqra saya tes Iqra sebelumnya. Kemudian kalau yang ini, yang sudah sampai Quran, nah itu kalau saya sendiri saya tes, kalau bacaan Qur'annya bagus, nanti lanjut belajar materi. Nah, saya tes tajwidnya juga kalau udah masih ingat misalnya saya tes qalqalah, apa itu hukum mim sukun, hukum nun sukun, hukum alif lam qamariyah, samsiyah, misalnya ingat semua, berarti Masya Allah, kita nggak perlu belajar tajwid lagi, langsung lanjut ke tahapan selanjutnya, kita tes gharibnya. Nah, kalau gharibnya ini nggak bisa apa-apa berarti dari awal. Kemudian kalau kita tes makhrajnya juga, yang paling dasar itu yang biasanya, jadi melafadzkan huruf hijaiyah itu keluar dari mulut. Nah, harus jelas, nggak boleh gremeng. Nah, itu antum tes juga, dia suruh baca Quran, tutup hidungnya, itu makhraj paling dasar itu. Nah, ketika dulu pengambilan sanad itu ya sekalipun ana belum selesai juga itu seperti itu ditesnya. Jadi ya pertama itu latihan itu, biar baca itu jelas dulu, nggak gremeng. Nah, tapi yang gremeng itu cuma 2 huruf aja, huruf mim dan huruf nun. Selainnya tidak boleh, harus bersih lewat mulut, seperti itu. Nah, nanti kalau antum sudah tahu kemampuannya apa saja, tajwidnya misalnya bagus, antum nilai gharibnya belum belum bisa, makhrajnya masih belum bisa juga, yang dasar. Nah, jadi nanti antum tawarin, "Ini makhrajnya ini tajwidnya sudah bagus, Pak. Di pertemuan selanjutnya nanti apa yang mau diajarkan? Kita belajar makhraj atau gharib?" Kalau saya seperti itu biasanya. Misalnya dia minta makhraj, ya udah kita belajar makhraj sambil baca Quran, gitu. Tetap nggak lepas ya, baca Quran itu tetap wajib ya. Ya kalau misalnya sesekali lah, nggak harus setiap pertemuan sih. Kalau misalnya antum punya materi banyak yang harus disampaikan, antum kasih materi saja tidak masalah. Cuma saran saya itu kalau ada materi, itu langsung praktik dibaca Quran, gitu. Itu saran saya sendiri, ya itu kalau saya ngajarnya seperti itu, biar lebih rapi gitu. Jadi biar orang juga enak. Kadang ada yang daftar, saya pengen belajar makhraj, tapi pas antum tes, terus antum nggak nanya, langsung, "Kita ini ya Pak ya, belajarnya tajwid lagi." Lah, kan nanti dia nggak sreg. Kadang orang ada yang minta, "Saya lebih ke makhraj aja Ustaz." Jadi tapi antum tes dulu semua, tajwidnya, gharib, makhraj, antum udah tahu semua ininya, kemampuannya, tinggal antum tanya, ke depannya nanti mau belajar apa di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau belajar dia minta tajwid, ya udah antum fokus tajwid sama
baca Quran gitu, benarkan bacaan. Tapi kalau misalnya dia minta yang lain, makhraj dan sebagainya, ya antum penuhi juga. Jadi biar enak gitu, dia pengen belajar ini, kita juga bisa sampaikan. Tapi itu dari anak sendiri ya, tapi kalau misalnya antum, punya kolor sendiri, punya tata cara ngajar sendiri yang lebih bagus, ya tafadhol, masyaallah. Itu juga ada ini ya, apa namanya, poin bagus juga buat antum ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk, apa namanya, SOP pengajar dan hal-hal yang harus diperhatikan, kemudian tata cara mengajar, untuk yang baru pertama kali ngajar biar nggak bingung, ya kurang lebihnya itu saja, ya. Karena tutup, dengan apa namanya, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya syukron barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk pengajar, terutama pengajar ini, program kami, program Quran First. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.